Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia dari kelompok 1 akan membawakan materi kami yaitu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Mungkin kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Jadi, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan keduanya merupakan isu ekonomi dan sosial yang saling berkaitan. Kemiskinan menggambarkan kondisi seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan kesenjangan itu sendiri pendapatan atau yang menunjukkan seberapa timpang distribusi pendapatan di masyarakat. Nah, kita langsung pada ke slide berikutnya itu pengertian kemiskinan, di mana kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan yang layak. Kemudian kemiskinan ini didefinisikan menjadi dua, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi teman-teman, apa itu kuantitatif? Jadi kuantitatif ini kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda. Kemudian secara kualitatif, di mana kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan, di mana masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup di masyarakat di suatu negara. Nah, setelah tadi pengertian kemiskinan, kita masuk ke slide berikutnya yaitu pengertian kesenjangan pendapatan. Nah, masalah kesenjangan pendapatan sering juga diikhtisarkan bahwa pendapatan yang real dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang. Nah, dari apa yang saya uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat, sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tertentu atau tersebut. Kemudian akibat dari perbedaan itu maka akan terlihat kesenjangan, yaitu yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin semakin miskin atau terpuruk. Nah, setelah tadi semua dari pengertiannya itu, kita pasti langsung masuk ke slide ini yaitu jenis-jenis kemiskinan. Nah, yang pertama teman-teman, kemiskinan absolut, di mana kondisi ketika penghasilan seseorang atau keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua itu ada kemiskinan relatif, di mana kondisi kemiskinan yang muncul akibat ketidakmerataan pembangunan, sehingga ada perbedaan standar kesejahteraan yang signifikan antara kelompok masyarakat. Kemudian kemiskinan struktural, di mana kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial dan sistem ekonomi yang tidak memungkinkan sebagian kelompok masyarakat untuk mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya atau kesempatan. Nah, kemudian ada kemiskinan situasional, di mana kemiskinan yang bersifat sementara dan terjadi akibat kejadian atau krisis tertentu yang berdampak pada kondisi finansial seseorang. Contoh, seseorang yang menjadi miskin setelah mengalami perceraian dan kehilangan pendapatan utama. Dan kita juga merasakannya pada COVID kemarin, kita itu mendapatkan penurunan yang signifikan tentang penjualan dan kebanyakan ruko-ruko yang tutup. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis kesenjangan pendapatan. Yang pertama, kesenjangan antar kelompok masyarakat. Terjadi perbedaan pendapatan yang signifikan antara golongan ekonomi yang berbeda seperti antar kelas atas, menengah, dan bawah. Yang kedua, kesenjangan antar wilayah, merujuk pada perbedaan kondisi ekonomi seperti pendapatan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan seringkali memiliki peluang ekonomi yang lebih besar karena konsentrasi pembangunan dan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kesenjangan kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Meskipun tidak secara langsung, hanya pendapatan, kesenjangan kekayaan yang juga merupakan bentuk ketimpangan ekonomi. Baik,
ada juga hubungan antara kemiskinan dengan kesenjangan pendapatan. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan memiliki hubungan yang saling memperkuat ketika kesenjangan pendapatan melebar. Kelompok berpendapatan rendah semakin sulit mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak, sehingga mereka tetap berada dalam kondisi miskin. Sebaliknya, kemiskinan yang berkepanjangan membuat pendapatan kelompok miskin tidak meningkat dan tertinggal dari kelompok kaya, sehingga kesenjangan pendapatan semakin besar. Baik, ada juga penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor internal atau individu keluarga. Ada beberapa poin. Yang pertama, pendidikan yang rendah. Kurangnya pendidikan formal dan keterampilan membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpendapatan tinggi. Yang kedua, keterbatasan modal. Tidak hanya modal finansial, tetapi juga modal keterampilan atau pengetahuan yang rendah menghambat potensi untuk berusaha dan berkembang. Yang ketiga, poin ketiga, kesehatan yang sulit dan mahal dapat membuat penderita penyakit yang berkesenjangan dan sulit bekerja, menurunkan pendapatan. Terus ada juga penyebab faktor kemiskinan geografis. Keterbatasan sumber daya alam. Daerah yang bergantung pada sumber daya alam dapat menjadi miskin jika sumber daya tersebut terbatas atau tidak bisa diakses. Isolasi geografis. Lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau oleh infrastruktur dasar yang layanan publik menjadi penyebab utama kemiskinan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, strategi pemerintah. Program perlindungan sosial memberikan bantuan sosial seperti bantuan tunai, pangan, dan program jaminan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Penciptaan lapangan kerja mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan membuka lapangan kerja melalui industri padat karya. Pemerataan pembangunan melakukan pembangunan yang lebih merata antara daerah perkotaan dan pedesaan untuk mengurangi kesenjangan geografis. 2. Strategi individu dan masyarakat. Pendidikan dan pengembangan keterampilan meningkatkan pendidikan dan melatih keterampilan untuk menciptakan angkatan kerja yang lebih kompetitif dan produktif. Donasi dan bantuan sosial memberikan dukungan langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan melalui donasi baik dalam bentuk uang maupun barang. Penghapusan ketimpangan gender memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Cara mengatasi kesenjangan pendapatan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan kerja. Pendidikan berkualitas dapat memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pelatihan keterampilan untuk menyediakan program pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. 2. Pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dasar membangun infrastruktur seperti jalan dan penyediaan listrik di daerah pedesaan dapat mengurangi biaya transportasi, menghubungkan petani ke pasar, serta meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Infrastruktur pendukung. Pembangunan infrastruktur yang memadai juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi. 3. Program perlindungan sosial.
bantuan sosial, yaitu memberikan jaring pengaman melalui program bantuan sosial seperti bantuan tunai, subsidi, bantuan makanan, dan perumahan yang terjangkau bagi mereka yang rentan. Jaminan sosial memperkuat sistem jaminan sosial untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi, kesehatan, atau bencana lainnya. 4. Kebijakan fiskal pajak progresif menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kelompok berpenghasilan tinggi untuk mendanai program sosial dan mengurangi ketimpangan. Belanja pemerintah mengarahkan anggaran belanja untuk sektor-sektor yang langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program bantuan sosial. 5. Pemberdayaan ekonomi, investasi, berinvestasi dalam pelatihan kewirausahaan dan program pemberdayaan ekonomi dapat membantu meningkatkan akses dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang lebih miskin. Akses keuangan mempromosikan akses perbankan dan layanan keuangan lainnya yang adil dan mudah diakses bagi semua lapisan masyarakat. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu dampak dari kemiskinan. Dampak dari kemiskinan itu ada dua. Yang pertama yaitu dampak terhadap individu dan masyarakat, dan dampak terhadap negara. Yang pertama yaitu dampak terhadap individu dan masyarakat. Dampak terhadap individu dan masyarakat terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pendidikan. Akses ke pendidikan yang layak yaitu terbatas bagi masyarakat miskin, yang dapat menyebabkan tingkat pendidikan rendah dan kesulitan bersaing di pasar kerja di masa depan. Yang kedua, pengangguran. Kesulitan akses pendidikan seringkali berujung pada rendahnya keterampilan yang kemudian meningkatkan angka pengangguran. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Kesenjangan perlakuan antara masyarakat miskin dan kaya itu dapat memicu konflik sosial. Yang kedua yaitu dampak terhadap negara. Dampak terhadap negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hambatan ekonomi. Kemiskinan menghambat pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat yang rendah, membatasi permintaan barang dan jasa. Sementara produktivitas yang rendah akibat kesehatan dan pendidikan yang buruk itu mengurangi output ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatkan biaya pengangguran. Negara harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengatasi masalah sosial akibat kemiskinan, yang akhirnya dapat memperlambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu dampak dari kesenjangan pendapatan. Dampak dari kesenjangan pendapatan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak politik. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonominya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi. Daya beli yang rendah akibat pendapatan yang tidak merata dapat menurunkan permintaan konsumen dan menghambat ekspansi ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan yang lebar itu membuat masyarakat berpenghasilan rendah sulit keluar dari kemiskinan dan meningkatkan potensi kemiskinan yang kronis. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengangguran. Ketimpangan itu dapat meningkatkan angka pengangguran dan menghambat kemajuan ekonomi. Yang kedua yaitu dampak sosial. Dampak sosialnya itu dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama, akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Ketimpangan pendapatan membatasi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Yang kedua, meningkatkan kriminalitas. Kesenjangan ekonomi itu dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Yang ketiga yaitu memperparah diskriminasi. Dampak ketimpangan itu seringkali lebih dirasakan oleh kelompok yang sudah terpinggirkan, seperti perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu dampak politik. Dampak politiknya yaitu memicu kerusuhan sosial. Ketidakpuasan akibat ketimpangan yang parah itu dapat memicu ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial. Dari materi yang telah dipaparkan bisa saya simpulkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan pendapatan merupakan dua masalah sosial ekonomi yang saling berkaitan. Kemiskinan muncul ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasarnya, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak. Sementara itu, kesenjangan pendapatan menggambarkan perbedaan besar antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah dalam masyarakat. Kesenjangan pendapatan yang tinggi itu dapat memperburuk kemiskinan karena kesempatan ekonomi menjadi tidak merata dan mobilitas sosial semakin sulit.
faktor-faktor seperti ketimpangan pendidikan, distribusi sumber daya yang tidak adil, dan kesempatan kerja yang terbatas memperdalam masalah ini. Akibatnya tercipta siklus yang membuat orang miskin semakin sulit keluar dari situasi mereka.